Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kepada para mahasiswa yang mengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif ini. Semoga kita semua diberi kesehatan dan diberi kemudahan dalam memahami materi ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marilah kita awali perkuliahan kita kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, kita memasuki pada tahapan berikutnya setelah kita mempelajari yaitu metode dan desain penelitian menggunakan eksperimen. Maka kita akan dilanjutkan dengan tahapan-tahapan berikutnya. Akan tetapi sebelum kita memasuki materi yang baru, alangkah bagusnya atau alangkah tepatnya Bapak lebih menekankan kembali kepada para mahasiswa supaya lebih mengerti apa yang harus dicantumkan di dalam bab 3. Bapak akan mengkonversi. Di sini Bapak sudah menyiapkan ada 3 skripsi. Ya, semuanya itu adalah tentang bab 3. Ketika para mahasiswa mulai menyusun bab 3, alangkah bagusnya harus sesuai dengan aturan yang ada di FVIK, karena nanti para mahasiswa akan diberikan SK dan tolong minta kepada fakultas mana kira-kira bahan untuk atau aturan untuk membuat skripsinya. Kenapa? Ketika Anda disodorkan kepada bimbingan kepada dosen-dosen yang oleh fakultas dipilih kepada Anda, dosen itu berbeda latar belakang kelulusannya, sehingga ketika diserahkan kepada dosen maka tampilannya pun akan ada perbedaan. Oleh karena itu, menyamakan persepsinya itu harus sesuai anjuran dari fakultas masing-masing. Jadi, ketika para mahasiswa sudah mendapatkan SK tentang dosen pembimbing 1 dan 2 dan minta kepada fakultas mana kira-kira rambu-rambu atau panduan untuk membuat skripsi tersebut. Jangan sampai ketika Anda datang ke pembimbing 1 Anda sudah benar, disalahkan oleh pembimbing 2. Begitupun sebaliknya, kata pembimbing 2 Anda sudah benar dan disalahkan oleh pembimbing 1. Bapak ambil contoh ya, ini bimbingan kurang lebih baru 6 bulan kemarin ya. Dan mereka sudah lulus, ketiga-tiganya pun ada perbedaan. Yang pertama, seharusnya kalau Bapak lihat panduan ya, sesudah metode penelitian ini, maka di sini ada tempat dan waktu penelitian. Tempat di mana, waktunya kapan? Nah, waktunya itu harus dibagi 3. Ada tahap persiapan, ada tahap pelaksanaan, ada tahap analisis. Nah, di sini nanti di bab 3 ataupun di bab 4 tergantung buku panduan. Di situ harus diterterakan menggunakan tabel. Nah, Bapak yakin kalau ini sesuai dengan berjalannya waktu tidak akan jadi masalah. Yang sering jadi perdebatan di para dosen ataupun para mahasiswa adalah dari 3.2 atau ada yang 3.2, ada yang B, itu terserah ya. Intinya kalau tidak ada panduan maka tidak akan ada kesamaan. Ketika di sini bahasanya metode dan desain penelitian, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari yang namanya eksperimen. Nah, ini yang disebut dengan desain eksperimen. Berarti metodenya juga metode eksperimen. Ini desainnya. Yang mana gambarnya? Ini gambarnya. Inilah yang gambar desain itu seperti ini ya. Nah, ini nih. Inilah grup desain ya. Jadi ini bagian-bagian dari desain, nama-namanya. Sedangkan desainnya adalah yang seperti gambar ini, kayak O, X, dan lain-lain. Masuk ke dalam bab 3, di sana ada kata-kata metode dan desain penelitian.
Jika metode yang Anda gunakan adalah yang kuantitatifnya menggunakan eksperimen, maka desainnya juga desain eksperimen. Timbul pertanyaan, bagaimana Pak kalau saya itu bukan eksperimen tapi deskriptif? Berarti Anda juga harus desainnya desain deskriptif. Kalau desain deskriptif bisa dimasukkan yang paradigma penelitian. Ada lagi, Bapak baca buku, ada di situ statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Nah, berarti kalau Anda berbicara kuantitatifnya, metodenya deskriptif, maka statistiknya pun statistik deskriptif. Ketika Anda menggunakan metodenya eksperimen, desainnya juga eksperimen, maka statistiknya masuk ke dalam inferensial. Nah, desain statistik inferensial ini nantinya bisa masuk ke dalam hitung-hitungan statistik parametris ataupun statistik non-parametris. Jadi tolong di sini bedakan mana yang disebut dengan metode, mana yang disebut dengan desain, mana yang disebut dengan analisis data. Kalau di sini statistiknya. Jadi jangan beranggapan bahwa itu satu kesatuan, tidak. Jadi kalau seandainya sekali lagi kalau Anda menggunakan deskriptif metodenya, maka desainnya pun gunakan yang paradigma sederhana. Ketika menggunakan desainnya menggunakan yang paradigma sederhana, maka statistiknya pun menggunakan statistik deskriptif. Kalau Anda menggunakan metodenya eksperimen, maka desainnya desain eksperimen dan menggunakan hitung-hitungannya juga menggunakan statistik inferensial. Ketika menggunakan inferensial itu, maka ada terbagi dua, ada parametris dan ada non-parametris. Mungkin sekarang para mahasiswa dan diharapkan sudah mulai bisa membedakan mana yang statistik, mana yang desain, mana yang metode. Itu penting sekali karena ketika para mahasiswa yakin dan aku yakin, maka tidak akan ada masalah ke depannya. Setelah metode, di sini teh langsung ada yang namanya, kalau nggak salah, tuh desain seperti ini langsung disebut dengan paradigma sederhana ya. Sumber dan jenis data, ya tadi nanti para mahasiswa gampang ya. Tinggal melihat skripsi yang sudah beres. Karena ini juga tinggal membedakan sedikit saja, kayak data primer, data sekunder, apa yang disebut dengan data primer, baca-baca lagi. Sedangkan teknik pengumpulan data, antara yang deskriptif, antara yang kualitatif, antara yang eksperimen, itu berbeda. Bapak akan berikan contoh, di sini ada penelitian yang menggunakan, penelitiannya adalah kualitatif. Jadi perbedaan yang kualitatif itu intinya harus ada tiga perlakuan atau tiga cara mengumpulkannya gitu ya. Nah, di sini ada tiga. Kalau yang menggunakan kualitatif, ada observasi, ada dokumentasi, ada wawancara. Bagaimana Pak kalau seandainya saya itu tidak menggunakan kualitatif, kan saya menggunakan kuantitatif, malah perkuliahan Bapak pun menggunakan kuantitatif. Nah, teknik pengumpulan data, kata Bapak juga bisa melihat atau mencari yang sudah beres. Jadi kalau seandainya Anda itu alat ukurnya itu menggunakan angket, ya udah cantumkan di sini angket. Terus ada observasi. Terus ada soal, tulis soal. Ada wawancara, tulis wawancara. Ada dokumentasi, ada tulis dokumentasi. Jadi apa yang Anda gunakan, cantumkan di teknik pengumpulan data. Akan tetapi khusus yang kualitatif itu terbatas. Kenapa? Karena di bukunya Prof. Sugiono yang kualitatif itu hanya 3 item saja. Kecuali Anda menggunakan buku yang lain, maka Anda bisa menggunakan indikator yang lain. Jadi intinya satu, ketika Anda para mahasiswa mendapatkan SK, lihat dosen pembimbingnya. Ketika dosen pembimbing ini ada perbedaan, maka Anda harus menanyakan aturan atau panduan untuk membuat skripsi. Yang kedua,
Lihat di panduan skripsi, di sininya diawali dengan apa? Kalau di sini misalnya skripsi jurusan PAI atau misalnya PGMI sama nih, ada tempat dan waktu. Fisika, olahraga beda. Ya udah, ikuti saja apa yang disarankan oleh fakultas. Jadi kalau di sini biasa ada tempat dan waktu, gampang. Yang kedua di sini yang sering tertukar itu, yaitu di metode dan desain. Dan yang ketiga adalah di mana di analisis cara mengumpulkan data, itu yang sering tertukar ya. Mungkin yang bisa Bapak sampaikan intinya, para mahasiswa ketika menyusunnya nanti tolong baca-baca dulu skripsi yang sudah beres, tetapi harus punya kesamaan dengan skripsi yang Anda buat. Jadi, ketika melihat urutan, ketika melihat isi dari skripsi tersebut, Anda minimal punya panduan, punya pegangan untuk menyusun skripsinya masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan sekali lagi banyak manfaatnya sehingga para mahasiswa semakin tergerak, semakin bersemangat dalam menyusun di bab 3 ini. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.